وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin menceritakan satu kisah yang dilakoni oleh sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani fil Awsat dan Al-Imam Al-Baihaqi. Kana Abdullah bin Abbas mu'takifan fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu rajulun fasallama alaihi wa qala araka mukta'iban hazinan. Qala na'am ya ibn ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna li fulanin alayya haqqu wala wa hurmatu hadzal qabr ma aqdiru alayhi. Qala afa ukallimuhu? Qala in aradta dhalik. Fanta'ala wa kharaja min al-masjid wa qala lahu ar-rajul anasita ma anta fihi? Qala la walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wal ahdu bihi qarib. Summa dama'at aynahu man masya fi hajati akhihi fabalagha fiha kana khairan lahu min i'tikaf 10 sinin. Pernah satu waktu Abdullah bin Abbas sedang beriktikaf di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabawi. Maka dia didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu kelihatan bersedih. Abdullah bin Abbas bertanya, "Kenapa engkau bersedih?" Maka sang laki-laki itu menjawab, "Aku punya sangkutan kepada seseorang, dan demi kehormatan yang punya kuburan ini," sambil dia menunjuk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "aku belum sanggup untuk menunaikannya." Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Apakah kamu mau saya berbicara dengan orang itu agar sangkutanmu ini diberikan ditangguhkan?" Maka orang itu mengatakan, "Kalau engkau berkenan." Maka tanpa pikir panjang Abdullah bin Abbas bergegas menuju pintu masjid, kemudian dia memakai sendalnya. Laki-laki itu menegur, "Apakah kamu tidak ingat bahwa kamu sedang beriktikaf?" Abdullah mengatakan, "Saya ingat, tapi saya teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masih terngiang-ngiang hadis itu sambil dia menangis. Mengingat itu, Rasulullah SAW mengatakan, "Man masya fi hajati akhihi," siapa yang keluar untuk memenuhi hajat saudaranya lantas dia berhasil membantu saudaranya itu, maka hal itu jauh lebih baik baginya dibanding beriktikaf selama 10 tahun. Saudara sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peristiwa yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam agama ini kita diajarkan untuk selalu mau membantu kesulitan dan meringankan beban saudara-saudara kita sesama muslim. Dan ternyata kebaikan yang dihasilkan dari amal saleh meringankan beban sesama itu luar biasa dahsyat. Di hadis ini betapa luar biasanya. Satu hajat saudara kita yang kita bantu, maka itu kebaikannya melebihi kebaikan beriktikaf selama 10 tahun. Allahu Akbar. Begitu luar biasanya pahala orang-orang yang senantiasa membantu orang lain. Maka inilah yang menjadi sikap hidup mukmin sejati. Selalu ingin berbuat baik, selalu ingin meringankan beban orang lain. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, orang yang beriktikaf 1 hari saja, maka Allah jauhkan
baginya api neraka sejauh timur dan barat. Ini membantu hidup hajat saudara luar biasa. Lebih tinggi pahalanya kebaikan yang didapatkan dibanding i'tikaf selama 10 tahun. Oleh karena itu, saudara yang cintai Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk menjadikan sikap seperti ini menjadi warna dalam kehidupan kita, bahwa setiap hari kita berpikir siapa lagi yang bisa kita bantu, siapa lagi yang bisa kita ringankan bebannya. Bahkan kalau ada orang yang meminta bantuan, minta tolong, jangan sampai kita ogah-ogahan, berat untuk membantunya. Itu adalah peluang pahala yang luar biasa. Maka sebagai mukmin sejati, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semuanya, mari kita selalu berusaha menjadi orang-orang yang ringan tangan, membantu orang lain, meringankan beban orang lain, ya, untuk terus mengalirkan kebaikan pada diri kita, sehingga kita menjadi hamba yang diridhai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita beruntung dengan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.